Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman semua, lanjut lagi, semakin panas obrolan kita bagaimana proses hijrah daripada riba. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan berarti kita mesti ngalamin dulu. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Alhamdulillah ada pengalaman berharga dari sahabat saya Mas Hendy, luar biasa, yang memang proses riba hijrahnya lanjut dengan yang kemarin adalah ketika nolak aplikasi penawaran rumahnya yang dengan transaksi riba, risikonya adalah kehilangan penghasilan, kemudian tidak ada orderan, kemudian lebih jauh lagi uang masuk dari mana buat keluarga. Nah, itu buat teman-teman, kita bisa belajar banyak dari kisah ini. Silakan Pak Heri. Ya. Waktu itu ketika memutuskan semua kegalauan terjadi, artinya kegaduhan terjadi. Pertama kegaduhan itu di lingkungan saya, keluarga saya ya, orang tua, saudara gitu kan, kantor gitu kan. Terus pihak-pihak yang terkait seperti mitra-mitra saya. Ya, kan. Saya punya mitra selalu ada 4 ya developer yang saya pegang. Gitu kan. Memang mereka mempertanyakan gitu kan, bahkan ada yang mengatakan ya zolim gitu ya. Ya bisa jadi gitu, menurut mereka sih nggak ada masalah buat saya gitu kan, karena ini adalah sebuah pilihan gitu ya, sebuah keputusan berdasarkan sebuah pemahaman dan keyakinan gitu. Ketika memutuskan sesuatu pasti ada sesuatu konsekuensinya, ada konsekuensinya, apapun konsekuensinya itulah hasil dari sebuah keputusan gitu ya. Dan saya tahu itu betul dan saya memahami itu pasti ada konsekuensinya. Tapi karena memang sudah mantap nih, alhamdulillah ya, Allah kuatkan niat tadi, Allah mantapkan, didukung istri gitu kan, orang tua gitu kan, dan terus guru-guru yang selalu mendorong gitu kan. Dan saya juga ada tergabung di salah satu komunitas waktu itu. Betul. Komunitas masyarakat tanpa riba, sebagai wasilah yang luar biasa menurut saya, karena memberikan energi gitu ya. Ketika kita berada di lingkungan positif, lingkungan yang betul-betul satu sama frekuensinya, kita semakin kuat gitu ya. Seandainya sendirian menghadapi itu, kira-kira kuat atau tidak ya? Kalau sendirian saja gitu. Wallahualam, saya nggak pernah terbayangkan gitu. Karena memang energi ini kan kita butuhkan gitu. Betul. Kita sebagai manusia butuh yang namanya kekuatan gitu, baik dari dalam diri sendiri gitu kan, maupun juga dari pihak luar, dari lingkaran kita atau masukan gitu kan ya. Artinya teman-teman yang sedang sendirian menghadapinya ya kan, Iya. di kantor sendirian, kemudian di bis sendirian, sementara yang lain masih terjerumus dalam riba, berat kalau sendirian. Bahkan mudah-mudahan video ini jadi inspirasi buat teman-teman semua, betul ya? Iya. Biar jadi kawan, sahabat ya kan, Masya Allah. Harus cari lingkungan atau sebuah majelis gitu ya, majelis ilmu yang terus mengkaji agama gitu ya. Minimal 1 minggu sekali gitu. Betul. Sehingga kita terus diingatkan, di refresh lagi keimanan, dicas lagi keimanan. Oh iya, jangan nanti ketika misalnya kita dihadapkan dengan misalnya godaan-godaan tadi gitu kan, atau yuwaswisu fi sudurin nas tadi, bisik-bisikan jin dan dari golongan jin dan manusia tadi, ini kan harus kita bentengi gitu. Karena banyak beberapa kawan ketika udah hijrah kemudian sendirian terpuruk ya kan, akhirnya nggak kuat. Setan datang, berat kan? Itu kan berat kan, akhirnya dia kembali lagi ke riba. Lagi nggak ada yang merhatiin kamu, nggak ada yang nolongin gitu ya. Wah gitu, baliknya lagi ke lingkungan lama, masuk lagi gitu ya. Jadi ya memang tak mudah memang. Kita harus seperti ini kita ini seperti jatuh ke dalam lumpur masuk, orang nggak ada gitu ya, kita harus berjuang gitu. Lumpur hidup pula ya, lumpur hidup kita memang harus fight gitu. Betul. Dalam kondisi hijrahnya kita memang harus betul-betul fight gitu, seperti seorang pejuang gitu. Masya Allah, harus berjuang karena yang dihadapi diri sendiri gitu. Betul. Nafsu kita yang terdorong lagi, apalagi nanti melihat di rumah nggak ada beras gitu. Ini ujian lagi, itu nggak bisa kita bayangkan. Istri dan anak misalnya tidak makan gitu kan,
Ini kan ujian sebenarnya. Istilahnya badai pasti berlalu, cicilan belum tentu berlalu. Cicilan belum tentu berlalu gitu. Ya banyak memang tantangan ketika kita hijrah riba ini luar biasa. Luar biasa. Bagi teman-teman yang punya kredit atau angsuran rumah, mobil, dahsyat memang tekanannya luar biasa gitu. Ya, tekanan. Apalagi saya sendiri kan melakukan praktek riba. Usaha saya ribawi juga. Betul. Teman-temannya itu mendukung juga pelaku riba. mendukung pelaku riba. Ketika saya hijrah, saya nggak mungkin teruskan usaha ini. Gitu. Betul. Ini usahanya harus diganti gitu, atau diubah Betul. akadnya. Betul. Nah, sehingga waktu itu saya belajar terus. Saya belajar fikih muamalah, gitu. Saya belajar bagaimana hukum dalam jual beli properti gitu kan. Saya harus menjadi seperti orang baru gitu. Belajar ya. Iya. Kalau misalnya saya pakai yang lama, nggak akan pernah bisa mencapai ini loh yang sebenarnya gitu. Butuh waktu memang. Ketika hijrah harus dikejar ilmunya. Harus dikejar, buru ilmunya. Ya, saya pernah dengar dari ceramahnya Kiai Haji Zainul MZ kan, orang bohong dia hijrah kalau temannya nggak berubah. Iya. Saya sudah hijrah, temannya masih itu juga, bohong lu ya kan. Orang bohong dusta dia hijrah, tapi ilmunya nggak mau nambah. Ilmunya nggak nambah. Benar kan? Nggak bisa dia hijrah kalau ilmunya nggak mau nambah. Dia harus mesti berilmu, dia mesti ada pencerahan gitu. Yang ketiga, bohong dia berhijrah kalau dia tidak ada amal soleh pengganti amal-amal yang lama. Betul. Dulu ninggalin sholat, dulu nggak sedekah, dulu nggak sholat sunnah, hijrah, tapi tetap ninggalin sholat, bohong dia. Maka harus berubah temannya, harus bertambah ilmunya, dan harus bertambah juga amalnya. Iya. Nah, kembali ke penolakan tadi ya. Itu konsekuensi dari keimanan. Kalau ada yang menyatakan itu ujian untukmu gitu. Itu adalah ujian hijrahmu. Ketika saya diuji dengan kehilangan sumber pendapatan gitu ya, yang ratusan rumah gitu, mungkin hampir 1,5 miliar gitu. Saya hitung ya. PT masuk ya. PT masuk hampir mendekati 1,5 miliar gitu. Kalau hitung-hitung nanti teman-teman broker mungkin tahu nih hitung-hitungannya. Bayangkan saja gitu kan, saya mendapatkan ratusan rumah aplikasi yang membeli rumah gitu kan, dikali satu unitnya 5 juta gitu ya. Itu udah hampir 500 jutaan. Lebih kurang seperti itu, mungkin dikeluarkan biaya apa gitu, promosi dan biaya lain. Tapi mungkin bagi teman-teman sekarang yang dalam posisi yang sama dengan saya waktu itu, ketika kita dihadapkan dengan hijrah meninggalkan riba gitu kan, dengan kehilangan pendapatan atau kehilangan pekerjaan, sebenarnya itu adalah ujian keimanan. Dan Allah melihat itu. Allah tidak melihat apa yang kamu katakan gitu. Apa cuma niat saja gitu. Tapi Allah melihat tindakan tadi. Betul nggak beriman gitu. Sementara tidak diuji gitu. Apakah kamu mau beriman? Betul. Saya beriman ya Allah. Kenapa kamu beriman? Saya meninggalkan riba gitu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wazaru ma baqi minar riba. Ya, jadi Allah panggil orang beriman dan bertakwa. Allah uji gitu kan. Tinggalkan atau tunggu dulu gitu. Ini kan bahayanya gitu. Atau tunggu lunas dulu rumahnya, tunggu lunas dulu mobilnya, tunggu lunas dulu apanya, tunggu dapat dulu baru hijrah. Jangan, teman-teman. Karena umur tidak ada yang tahu. Karena ajal tidak pernah tahu siapapun manusianya. Allahu Akbar. Mungkin saja ajalnya duluan, tapi tobatnya belum. Gitu. Saya memang ketakutan waktu itu. Ketakutan ketika dikabarkan begitu. Karena ini kan kita nggak pernah tahu ajal ketika meninggal ketika dalam maksiat. Neraka jahanam. Allahu Akbar, Masya Allah. Karena kita tidak pernah sadar gitu kan, dan bahkan sangat dangkal ilmunya. Kita mungkin berpikir cukup Islam aja, cukup syahadat ya. Iya, Masya Allah. Padahal dosa-dosa lain seperti maksiat lain itu menghantarkan kita ke pintu neraka gitu kan. Ya, ini pemahaman yang saya dapatkan. Jadi kita jangan main-main lagi dengan hal-hal yang memang kemaksiatan. Jelas dosa riba, tinggalkan. Nggak perlu negosiasi sama Allah, negosiasi. Iya, betul.
tunggu dulu gitu. Matilah dulu gitu. Astagfirullah gitu. Tunggu apaan gitu. Betul. Mati duluan nanti. Jadi memang tak mudah, memang berat, memang ujiannya dahsyat gitu ya. Tapi ini adalah proses. Ini adalah ujian dalam kita menjadi menuju jalan ketakwaannya. Berhubung dalam puasa juga jalan menuju ketakwaan. Betul. Meninggalkan riba karena keimanan juga jalan menuju ketakwaan. Gitu. Dan jadikan bulan Ramadan ini momentum supaya kita hijrah dari riba. Ya. Mungkin itu saja, Tat. Ya, mungkin sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan tentang bagaimana saya menolak ratusan orang yang meninggal di rumah dengan cara ribawi. Alhamdulillah saya bersyukur waktu itu memang ada yang mengatakan bodoh kamu gitu kan. Masa itu aja. Bangkrutlah nanti ini. Iya gitu kan. Tapi saya mengabaikan itu semua. Alhamdulillah Allah jaga dan saya memilih jalan ini, jalan yang insyaallah Allah ridhoi gitu ya. Ya. Semoga teman-teman juga dikuatkan niatnya. Amin ya Allah. Dan bersegera untuk melakukan tindakan menghentikan perbuatan riba dan segera belajar meninggalkan riba. Terus tuntun ilmu agama, khususnya tentang bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita meninggalkan riba. Dan saya sangat terbuka sama Ustadz. Teman-teman yang mau konsultasi, teman-teman yang mau bercerita, mau curhat, silakan ketik di kolom komentar. Insya Allah kita akan sharing, kita akan berbagi, kita akan saling menguatkan bagaimana kita bisa meninggalkan salah satu dosa besar ini, dosa riba. Insya Allah saya siap. Ustadz juga insya Allah pasti membantu, mendukung gerakan ini dan mendukung teman-teman yang ingin hijrah dari riba. Demikian, Tat. Itu saja sore ini. Masya Allah. Terima kasih Bang Hendy dan juga buat teman-teman semua. Hidup ini pilihan. Mau kiri atau kanan, mau atas atau bawah, mau riba atau tidak riba, ini pilihan ya. Kami hanya bercerita saja, kami hanya menyampaikan, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan menjadi insan yang bertakwa sehingga sesuai dengan Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa zaru ma baqiya minar riba. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Terima kasih. Apabila ada manfaatnya, silakan klik like dan share, dan silakan komentar. Insya Allah kita akan jawab di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bang Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.